Mari kita dudukkan permasalahan ini menjadi terang benderang pemirsa, apakah permasalahan bansos yang dilakukan di masa pemilu pemirsa memang bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran pemilu ataukah juga tidak pemirsa, karena Bawaslu bersikeras dan menolak semua gugatan diajukan oleh 01 dan 03 bahwa tidak ada unsur pelanggaran dari pembagian bansos yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Di studio TV One sudah hadir ini mewakili 01 pastinya Pak Zainuddin Paru. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat sambungan Zoom kita akan terhubung dengan dua narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama dari Perludem Mbak Titi Anggraini, dan yang kedua mewakili dari tim 03 ada Pak Magdir Ismail. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Mbak Titi. Selamat malam Mbak Caca. Oke, saya ingin meminta alasan bahkan juga tanggapan pertama kali saya ke Pak Zainuddin Paru. Pak, tadi kan sudah dengar ya bahwa membantah bahwa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi baik di Serang, Banten dan beberapa tempat lainnya tidak unsur pelanggaran di sana. Ini bagaimana? Ya, jadi saya harus memulai dari kenapa kita mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kita ingin menjaga dan mempertahankan Republik Indonesia dan mengenyahkan Republik Keluarga. Yang kedua, ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, dan ini bukan sembarang orang, yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo terhadap proses pemilu yang berlangsung pada tanggal 14 Februari yang lalu. Dan dari situlah kemudian kita melihat pelanggaran konstitusi itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah upaya untuk menambah periode kekuasaan. Dari 2 periode sebagaimana yang diatur oleh konstitusi, diinginkan untuk menjadi 3 periode. Tapi ternyata itu gagal. Ternyata juga tidak sampai di situ. Ada upaya berikutnya, yaitu memperpanjang masa jabatan dari 5 tahun menjadi 7 tahun dengan alasan ada 2 tahun COVID. Ada 2 tahun COVID yang berakibat tidak lancarnya program kerja, tapi juga gagal. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi upaya ketiga. Upaya berikutnya adalah Presiden Jokowi mempersiapkan presiden berikutnya. Dan itu dilakukan dengan menghadirkan berbagai cara. Di antaranya adalah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang lalu, yang di situ berdampak pada adanya penyelundupan hukum, di mana syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden usia minimal 40 tahun. Tapi yang terjadi karena ada penyelundupan hukum, sehingga usia itu tidak lagi 40 tahun, boleh yang lain asal dia boleh di bawah 40 tahun asal sudah pernah menjadi gubernur dan atau wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau soal bansos Pak, kita spesifik bansos. Ya, jadi dari situlah kita kemudian merangkai bahwa dari sinilah ketika ada putusan MK yang membolehkan usia di bawah 40 tahun penyelundupan hukum itu, yang kami rasakan selama ini, kita berkali-kali ke MK melakukan uji undang-undang. Terakhir saya dan teman-teman di PKS atas perintah DPP PKS untuk melakukan uji materi tentang presidential threshold yang 20%. Ternyata dari 31 putusan sebelumnya, kemudian PKS maju, lagi-lagi kita mentok oleh alasan open legal policy. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa merubah aturan itu karena itu menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Nah sekarang kita masuk ke bansos. Bansos bagaimana apa yang ada terjadi? Apakah itu bentuk pelanggaran? Jelas. Bansos itu penganggarannya, timingnya, distribusinya itu diatur oleh undang-undang. Ya, undang-undang mengatur bahwa bansos itu per triwulan. Bansos itu anggarannya juga ditentukan. Bansos itu juga didistribusikan oleh menteri terkait. Dalam hal ini Menteri Sosial. Tapi kita semua publik tahu, pekan yang lalu Mensos Ibu Risma mengatakan, saya tidak tahu dengan 496 triliun bansos yang diuyar, yang diguyur pada saat menjelang pemilu 14 Februari. Yang saya tahu hanya 78 triliun. Artinya ada kurang lebih 420 triliun itu kemana, dari mana, dan siapa yang mendistribusikan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan bansos, itu juga ada timing. Biasanya per triwulan. Triwulan berarti kalau triwulan pertama, Januari, Februari, Maret. Dan dalam proses pelaksanaan yang sudah berlangsung selama ini, dari tahun ke tahun, triwulan itu akan didistribusikan pada bulan ketiga. Artinya kalau triwulan pertama, Januari, Februari,
Maret baru didistribusikan. Itu yang terjadi setiap tahun. Tapi di tahun 2024 ini yang terjadi sebaliknya. Guyur bansos itu Oke, di baik. awal bulan triwulan pertama di Oke. bulan Januari dengan jumlah 12 triliun rupiah. Oke, saya sudah nangkap dua alasan mulai dari besarnya anggaran Iya. bahkan juga waktu pendistribusian. Tapi ini kan dari kubu 01. Sekarang saya ingin ke Pak Magdir. Apapun alasan bahkan juga bukti yang diajukan oleh kuasa hukum bahkan dari 03, tapi yang menangani permasalahan sengketa pemilu, Bawaslu mengatakan tidak ditemukan ada pelanggaran. Bagaimana pendapat Pak Magdir? Ya, saya kira pasti Bawaslu akan mengatakan hal seperti itu. Kami secara kebetulan cukup banyak berhubungan dengan orang-orang yang melaporkan segala macam hal ke Bawaslu. Selalu sesudah dilaporkan, sehari kemudian mereka akan mendapat WA bahwa laporan Anda tidak bisa diteruskan karena tidak substansinya tidak cukup. Tanpa pernah ada menyebut mana yang tidak cukup. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat peraturan-peraturan Bawaslu pun kan ada kewajiban mereka untuk mencoba menyampaikan apa yang tidak pas atau tidak cocok itu supaya bisa diperbaiki. Ya. Akan tetapi kan itu tidak mereka lakukan. Nah, dari satu sisi ini, makanya kami kemarin sambil agak setengah menahan tertawa itu agak sambil sedih gitu loh ya, ketika mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Apalagi misalnya dikatakan bahwa setiap laporan itu selalu kalau terkait dengan pihak tertentu itu akan dikirimkan ke pihak yang berwenang. Akan tetapi kan tidak pernah ada checking, ya, pengecekan kembali oleh Bawaslu terhadap laporan itu seperti apa. Problemnya kan di situ, gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kembali ke soal bansos ini tadi, saya cuma ingin sekedar sedikit memperjelas Caca ya. Kita mulai 15 Oktober 2023 itu ada bansos. Kemudian November 2023 juga diguyur lagi bansos. Desember 2023 juga diguyur lagi bansos. Januari 2024 sekali lagi dilakukan. 1 sampai 14 Februari 2024 juga dilakukan. 15 sampai akhir Februari tetap juga dilakukan. Nah, ini kan satu bentuk pelanggaran-pelanggaran yang secara sengaja dilakukan mengenai pembagian bansos ini. Ya. Kita nggak tahu, misalnya kan alasannya dengan El Nino. Apa betul daerah-daerah yang mendapat pembagian itu terkena dampak dari El Nino ini? Nggak ada pernah penjelasannya. Itu mengenai soal penerima ya. Penerimanya itu sendiri kan nggak selama ini bansos itu yang kita tahu. Itu kan ada ukurannya. Ya, siapa penerima, siapa pemberi. Ya kan? Ada yang kalau tunai itu kan melalui kantor pos atau juga melalui bank. Yang sepanjang yang saya tahu umumnya melalui kantor pos. Nah, akan tetapi terhadap ketika menjelang pemilihan umum ini kan ada pengganti beras, ada uang tunai, ada apa lagi, sehingga nilainya itu sampai mencengangkan. Mungkin paling besar selama ini ya baru kali ini adalah 496,8 triliun. Nah, kami melihat ini ya, ini betul-betul sesuatu yang tidak wajar gitu loh. Apalagi presiden sendiri kan mengatakan bahwa kalau saya tidak keliru, dia ketika di Magelang ya, bagi-bagi bansos itu bersama Pak Prabowo. Apa maksudnya itu gitu loh. Dan kami juga punya saksi ya yang mengatakan bahwa mereka diminta untuk membagi-bagi bansos dan harus menerangkan bahwa ini dari Pak Jokowi, dan mereka diminta untuk memilih pasangan 02. Saya nggak tahu apakah saksi ini akan jadi bersaksi atau tidak, ya. Karena terus terang banyak orang yang untuk bersaksi saja takut sekarang ini, untuk bicara kebenaran takut. Oke. Jadi sekali lagi itulah alasan kami. Kenapa kami persoalkan ini? Mulai dari aspek penerima, aspek waktu, aspek jumlah, dan pembaginya pun itu yang kita persoalkan, Titi.
Ibu Caca ya. Baik. Saya kira jelas sekali untuk Pak kami. Magdir, oke ditahan dulu. Sesaat lagi nanti akan saya tanya kepada Pak Fahri Bahmid mewakili 02, bahkan juga Mbak Titi. Meskipun Bawaslu sudah membantah, tapi begitu kuat bukti dan juga asumsi, bukan asumsi ya, alasan dari tim 01 dan juga 03 bahwa Bansos ini dianggap melanggar karena dari segi besarnya dana, penerima, waktu, dan juga lain-lain. Sesaat lagi.